Halo anak-anak Miss, kali ini kita akan belajar bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang dengan topik pembahasan Bumi Berubah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Yang kedua, peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Kalian tahu tidak, dulu ada toko roti yang enak di sini. Loh, sekarang kenapa tokonya sudah tidak ada? Kata ayahku, tokonya roboh karena gempa 10 tahun yang lalu. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, ada beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan paling berbahaya, yaitu seperti gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Peristiwa alam terjadi disebabkan oleh alam itu sendiri dan bukan karena ulah manusia, sehingga kita tidak bisa mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Bencana adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam yang disebut bencana alam. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi terjadi karena adanya tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung Merapi, atau runtuhan batuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Baik anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Beberapa faktor penyebab gempa bumi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, kemudian gunung api melakukan aktivitas vulkanik yang disebut sebagai erupsi, lalu gunung api ini akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahar. Tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tahukah kalian penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut? Gunung meletus. Letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan tinggi. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang yang berputar cepat dan dapat merusak bangunan, korban jiwa, merusak tumbuhan, dan merusak jaringan aliran listrik. Tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah dan batuan penyusun lereng yang tidak stabil.
Banjir. Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam seperti volume air yang meningkat sehingga daerah atau daratan menjadi terendam. Bisa kita lihat bahwa adanya banjir di permukiman warga. Volume air dapat meningkat dikarenakan hujan deras dalam waktu yang lama atau naiknya permukaan air laut. Sehingga faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi yang terjadi dikarenakan faktor alam, yaitu adanya bencana alam tersebut seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hingga pengaruh pasang surut air. Perubahan permukaan bumi dikarenakan oleh bencana alam tadi, yaitu disebabkan karena berubahnya kulit bumi seperti ketinggian pegunungan, patahan, bahkan lipatan akibat tenaga tektonik. Selain itu, disebabkan juga pergerakan magma melalui celah lapisan kulit bumi. Jika sampai terjadi bencana alam, bentuk permukaan bumi pasti mengalami perubahan. Bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Yang pertama yaitu korban jiwa. Seringkali manusia tidak bersiap siaga menghadapi bencana alam. Akibatnya, bencana alam seringkali menelan korban jiwa. 2. Trauma. Karena bencana alam sering tiba-tiba, bagi mereka yang selamat dan berjuang agar tetap hidup melawan bencana adalah pengalaman yang meninggalkan trauma. Ketiga, kerusakan harta benda. Bencana alam sering menimbulkan kerusakan rumah. Ketika banjir terjadi, banyak barang yang terbawa hanyut, termasuk tsunami yang menghancurkan rumah sampai batas rumah tidak ada. Kerusakan lingkungan. Bencana alam seringkali terjadi secara meluas. Setelah bencana alam terjadi, biasanya lingkungan menjadi rusak. Ekosistem pun di lokasi bencana alam menjadi terganggu. Habitat atau tempat hidup hewan atau tumbuhan menjadi hilang. Begitu juga dengan tanaman yang banyak roboh, sehingga sumber air juga menjadi kotor. Selanjutnya yaitu musnahnya hewan atau lingkungan. Beberapa hewan atau tumbuhan tidak dapat bertahan hidup setelah terjadinya bencana alam. Sumber air alami menjadi berkurang, sehingga hewan dan tumbuhan menjadi mati. Akhirnya video selesai. Terima kasih ya sudah menonton. See you.